Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita yang ke-79 ya. Dan hari merdeka kita kali ini mendapatkan hadiah 2 medali Olimpiade. Kemudian tim nasional kita lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ada banyak hal-hal menyenangkan yang menjadi kado ulang tahun kita pada tahun ini ya. Dan yang paling menarik tadi tentu saja kita melakukan upacara bendera, baik penaikan bendera merah putih maupun penurunannya di ibu kota baru kita, Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur. Ya, dan seperti biasa, bagi kita orang Indonesia ya, hari kemerdekaan ini adalah hari penting yang ditunggu-tunggu ya. Seperti tahun lalu apa saya buat video itu di Aceh, di kampung saya, karena sewaktu COVID itu di daerah Jagong, namanya Jagong Jeget, itu di Aceh Tengah. Itu kepala desanya itu didemo oleh masyarakat karena waktu itu masih COVID, belum ada persiapan karena tidak ada upacara benderanya. Masyarakat marah gitu. Jadi bagi kita, bangsa ini adalah milik kita. Kemerdekaan ini, karena kemerdekaan yang kita raih ini memang betul-betul yang bisa dikatakan kemerdekaan paripurna itu ya kita. Indonesia ini seperti pernah dikatakan oleh Profesor Mahfud yang betul-betul berjuang merebut kemerdekaan itu kita. Karena kita betul-betul terputus terus dengan yang namanya penjajah kita. Belanda sekarang bagi kita itu yang pernah menjajah kita ya sama kayak Perancis, sama kayak Spanyol, saya yang lain-lain gitu. Kita tidak mempunyai semacam ikatan apa gitu ya dengan mereka itu, bahwa mereka itu adalah bagian dari kita, tadinya menjajah kita gitu. Nggak ada, karena kita betul-betul memutuskan yang melalui uh, perjanjian Meja Bundar atau konferensi Meja Bundar di Den Haag yang berlangsung 1,5 bulanan seperti itu ya. Begitu berharganya kemerdekaan ini bagi kita ketika waktu itu kita perang, kita ladeni, ayo perang gitu. Kemudian ketika berunding, bahkan ketika Belanda minta kalian harus bayar pun kita bayar, pokoknya merdeka. Dan itulah yang kita nikmati sekarang. Kita lihat ya, kemerdekaan kita, kemerdekaan yang sesungguhnya buat tanah ini milik kita. Di sini siapapun bisa gitu menjadi presiden ya. Ya meskipun kemudian harus bertarung, tapi secara prinsip uh, konstitusi kita itu membolehkan kita semua gitu menjadi pemegang tampuk tertinggi di negara ini. Seperti itu ya. Kita tidak dibeda-bedakan dari agama, tidak dibedakan dari ras. Betul-betul konsep kebangsaan kita ini yang setara untuk semua orang. Ya, meskipun di dalam prakteknya ada banyak masih tantangan, ada banyak kekurangan gitu, tapi di dalam keseharian kita itu, tidaknya di dalam konstitusi kita tidak dibeda-bedakan. Ya. Dan ini yang membuat rasa memiliki kita sebagai bangsa terhadap negara ini itu benar-benar murni gitu. Ya, kita lihat setiap hari perayaan kemerdekaan seperti ini di semua kampung, di serata kampung itu orang mengibarkan bendera merah putih itu tanpa diminta. Udah otomatis saja gitu. Kalau 17 Agustus ya udah kita kibarkan bendera gitu. Dan bukan hanya 17 Agustus, biasanya itu bendera tetap terpasang selama bulan ini gitu. Kemudian membuat inisiatif berbagai kegiatan untuk memeriahkan acara kita ini gitu ya. Dan juga seperti di video ini saya lewat itu gerak jalan, itu orang-orang di kampung menonton gitu acara itu. Kita betul-betul merasa inilah bangsa kita gitu, inilah negara kita gitu ya. Uh, Lalu ketika ini pertama kalinya kita merayakan kemerdekaan di IKN, banyak tempat itu melakukan nobar, nonton bareng peringatan kemerdekaan gitu, coba. Itu menjadi event yang ditunggu-tunggu. Jadi yang membuat saya ketawa ya, kalau tahun lalu Malaysia itu untuk mengundang masyarakatnya biar rame, gitu, untuk supaya masyarakat yang mau datang ke perayaan kemerdekaan itu iklannya kayak ya produk baru yang baru keluar, perusahaan ngeluarin produk baru supaya dikenal masyarakat.
Jadi diiklanin seperti itu ya, seperti orang belum tahu kalau ada produk itu gitu, mungkin kecap merek baru gitu, yang untuk bersaing dengan kecap yang udah lama, jadi itu harus diiklankan. Ayo datang ke sini, ada ini loh di sana nanti ada kegiatan ini loh gitu. Jadi seperti ini videonya di video saya tahun lalu. Rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Di situ kita lihat kan, hari kemerdekaan loh ini. Hari kemerdekaan diiklanin kayak begitu. Bandingin dengan kita tadi ya. Ada yang bela-belain ngabisin 12 juta untuk datang ke IKN. Ada yang rela nonton bareng. Dan tadi juga saya lihat di Bali, itu orang-orang waktu lagi upacara itu pada nontonin di YouTube semua gitu. Perayaan kemerdekaan di IKN. Jadi berbeda sekali kita ini, perasaan kita terhadap negara ini dibandingkan dengan tetangga kita itu gitu ya. Dan di berbagai video juga saya lihat banyak sekali netizen Malaysia atau nasionalis Melayu mereka itu banyak yang membanding-bandingkan ya Tionghoa di Indonesia dengan bangsa Cina di negeri mereka gitu ya. Mereka mengeluh, kenapa tidak seperti Indonesia? Indonesia itu mereka bisa berbicara bahasa Indonesia, mereka patriotik, mereka membela negaranya katanya. Ini kayak tim Nas Cina gitu ya, orang di Cina di forum-forum di sana itu di Tiongkok itu mereka mengeluh gitu karena Indonesia akan bertanding dengan Tiongkok gitu kan. Mereka bahas itu di Indonesia itu kan ada 10 juta gitu katanya orang Cina gitu. Kok nggak ada satu pun yang mau membela timnas kita? Ya orang Indonesia yang dibilang Cina aja mereka tersinggung. Beda sama di Malaysia ya, mereka itu tersinggung kalau dibilang Melayu. Di Indonesia orang Cina Indonesia ini, orang Tionghoa Indonesia itu tersinggung dibilang Cina. Baru-baru ini aja muncul istilah Cindo, Cina Indonesia gitu. Tapi kalau dulu ketika saya masih kecil itu tersinggung berat kalau orang Cina di Indonesia ini, orang Tionghoa di Indonesia disebut Cina. Saya Indonesia katanya. Dan mereka mau pergi ke Tiongkok sana pun dibilang, kamu Tiongkok, saya bukan Cina, saya Indonesia. Jadi mereka itu seperti itu resistennya. Makanya bahkan kita lihat, kita nggak akan lihat lah fenomena seperti di Malaysia itu muncul orang seperti misteri yang betul-betul mempertahankan harga diri bangsanya gitu ya, biarpun diserang sama wayang-wayangnya Malaysia ya, biarpun orang Malaysia mereka kan suka menipu diri sendiri ya. Seperti kalau saya bahas di video sebelumnya itu kalau mereka yang nggak lolos ke ronde ketiga Piala Dunia tapi melakukan tim terbaik di ASEAN gitu ya, dan kemudian nggak lolos, nggak berhasil mendapatkan emas Olimpiade, jadi kami itu ada yang lebih penting, ekonomi kami yang penting lebih maju, jadi mereka itu seperti itu. Nah di sini juga begitu saya lihat sekarang ini fenomena terutama di YouTube dan juga di TikTok itu ya, ada gerombolan orang-orang Indonesia yang pola serangannya sama seperti diorkestrasi seperti itu ya, TKI di Malaysia itu menyerang misteri. Jadi seolah-olah orang Malaysia ini merasa orang Indonesia itu semuanya anti kepada misteri yang membela bangsanya dan perlunya ke Malaysia, mereka tersinggung karena Malaysia itu bukan dihina sih sama misteri, realitasnya disampaikan oleh misteri seperti itu, tapi mereka gambarkan seolah-olah orang Indonesia ini panas gitu. Padahal itu untuk konsumsi mereka aja sebenarnya. Siapa juga yang di Indonesia ini yang mau dengerin omongannya si Zainal Story gitu kan, bahas IQL, Romlia Pratama, Borunaga, Sari Tingting. Itu kan cuma untuk mengelus-elus ego orang Malaysia sendiri gitu ya. Maaf kalau istilahnya dibilang itu masturbasi, maaf. Jadi seperti itu supaya orang Malaysia ini merasa bahwa orang Indonesia ini mendukung mereka semua, padahal itu mereka sendiri yang orkestrasi gitu. Jadi seperti itu ya kan, itu kan pukulan telak bagi mereka gitu. Jadi mereka propagandakan, orang daerah sini nggak suka dengan Indonesia, mereka ingin bisa muncul nanti dia katakan Aceh, ada aja nanti orang Aceh yang mendukung Indonesia. Kemudian dibilang orang Tionghoa di sini diskriminasi, muncul orang seperti misteri seperti itu. Jadi mereka itu seperti hilang akal gitu ya. Dan kita lihat juga mereka kenapa gitu. Dan orang-orang netizen Malaysia ini nanya,
Indonesia tuh begitu, harusnya Cina di Malaysia ini tiru Tionghoa Indonesia. Mana bisa? Di Indonesia ini haknya sama, misteri itu sama dengan kami, sama-sama WNI, ya, haknya kami di depan hukum sama. Di Malaysia kan enggak. Cina tetap Cina, mereka tetap pendatang di sana, di tanah Melayu itu. Sampai kapanpun nggak pernah mereka itu sepenuhnya menjadi orang Malaysia. Mereka itu tetap pendatang kalau di sana, di Malaysia itu. Ya, buktinya kayak kemarin di Olimpiade aja, ketika pemain bulu tangkisnya itu yang di semifinal, nggak ada satupun Melayunya. Ada tuh media kayak atau akun Instagram besar karena mau Malaya itu berharap yang ketiganya itu gagal supaya Azizul Hasni Awang itu yang duluan mendapat emas supaya menjadi legenda. Ujung-ujungnya Zong, dia maki-maki Jepang gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan lagian di Indonesia ini, kita itu mau dia Tionghoa, mau orang Indonesia itu kita nggak bedakan. Anak-anak kecil aja yang Tionghoa itu cintanya ke Indonesia itu betulan. Contohnya seperti video ini nih. Aku Kita dari Aceh, etnis Tionghoa. Coba lihat. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Nah, lalu bandingkan dengan anak Malaysia ini, anak Cina Malaysia, biarpun ini hanya adegan film ya, tapi itu menggambarkan bagaimana perasaan orang Cina Malaysia itu terhadap negara Malaysia. Kita bandingkan. Buku bahasa Malaysia. Nah, jadi kita lihat ya bedanya ya. Yang satu, merdeka, aku cinta Indonesia, aku anak Indonesia, dia hafal Pancasila. Yang satu lagi, buku pelajaran bahasa Malaysia, pelatihan bahasa Malaysia itu dijadikan untuk kertas cebok. Itu perbandingannya ya. Makanya kita, hari merdeka kita ini juga begitu dihargai oleh negara-negara sahabat kita di luar negeri gitu ya. Mereka juga mengibarkan bendera kita gitu ya, dan seperti di Uni Emirat Arab kita lihat gedungnya itu diwarnai bendera putih Korea, dan para diaspora kita juga, orang-orang Indonesia di luar negeri itu, mereka itu betul-betul rasa cinta ke negaranya itu nggak hilang, kecuali beberapa TKI yang diorkestrasi oleh satu lembaga resmi atau bukan di Malaysia itu yang mau menyerang bangsanya sendiri gitu. Nah, di sana menyanyikan lagu Tanah Airku, bagaimana? Bikin merinding gitu. Nah, rasa seperti ini yang sudah tidak dirasakan orang-orang seperti Veronica Koman atau ya wayang-wayangnya Malaysia yang menyerang misteri itu udah nggak merasakan lagi hal seperti ini. Mungkin mereka dapat sedikit fasilitas atau duit dari Malaysia, tapi rasa seperti ini udah hilang dari mereka dan nggak balik lagi gitu. Nah, jadi seperti itu kita lihat bagaimana kita rasakan hari merdeka ini, dan kita dihargai orang asing. Dan tentu saja kita bandingkan Malaysia tadi kan beda ya. Dan inilah kalau ini video ini nanti kita munculkan, begitu tampil dan dilihat oleh orang-orang Malaysia, itu akan banyak komentar-komentar dari sana ya, khas mereka. Kalau udah tidak bisa menyamai pencapaian Indonesia, pokoknya ringgit kuat lagi dari rupiah ya, atau untuk apa merdeka pun tetap saja bacu semen, jadi bibi segala macam. Dan ketika sudah keluar kata-kata itu seperti itu artinya orang Malaysia ini sudah
mengakui di lubuk hati yang terdalam bahwa kita sudah lebih unggul dari mereka. Ya, jadi seperti itu video kali ini dari saya. Dan kalau nanti kita berkomentar, bertemu dengan orang Malaysia seperti itu nggak usah terlalu dilayani ininya mereka, pada komentar-komentar mereka, karena mereka so asik sendiri mengatakan orang udah koyak lah, sering minta maaf. Jadi mereka itu realitas yang dia ciptakan di dalam kepalanya itu dianggap sebagai realitas yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau sebenarnya mereka sudah mulai keluar kata-kata ringgit kuat lagi dari rupiah, artinya mereka udah nggak bisa berkata-kata dengan pencapaian kita. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka, merdeka, merdeka.